Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik kembali di subtema keempat, pembelajaran 3 dan 4. Keep spirit ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3. Anak-anak perhatikan gambar percakapan antara Tony dan teman-temannya. Ya, Tony bercerita pengalamannya mengungsi ketika mengalami bencana alam. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anak-anak harus hidup dengan penuh toleransi dan tolong-menolong. Jadi, jika ada orang lain, baik itu saudara, keluarga, atau teman dari anak-anak yang memerlukan bantuan dikarenakan mengalami kemalangan berupa bencana alam, kita harus saling tolong-menolong. Seperti pada percakapan antara Tony dan teman-temannya, "Terimalah sedikit bantuan dari kami, Pak." "Terima kasih, Bu, bantuan ini sangat berarti untuk kami." Jadi, anak-anak harus ingat ya, sekecil apapun bantuan yang kita berikan, jika kita berikan dengan tulus dan ikhlas, itu akan dapat membantu saudara-saudara kita yang mengalami kemalangan. Nah, anak-anak, salah satu contoh bencana alam adalah gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan lahar. Lahar merupakan benda cair yang sangat panas. Nah, kita akan membedakan suhu panas dan dingin. Oke. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Kita akan mengukur suhu dengan menggunakan tangan kita ya. Nah, dengan cara menyentuh benda yang akan kita ukur suhunya. Contohnya, jika kelas anak-anak menggunakan AC, nah coba pegang lantainya. Lantainya akan terasa lebih dingin, berarti itu suhunya rendah atau suhunya dingin. Nah, lalu coba anak-anak pegang tiang bendera pada siang hari. Wow, pasti akan terasa panas. Jadi kalau panas itu jika suhunya tinggi, dingin itu jika suhunya rendah. Baik, bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah, dan kerjasama memang harus dimulai dari rumah terlebih dahulu. Contohnya yang pertama, Ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari. Ingat, bekerja sama itu dilakukan lebih dari satu orang dan fungsinya adalah untuk meringankan pekerjaan. Ya, jadi dengan bekerja sama pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, contohnya seperti Ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari. Ya, ketika Ayah dan Tony bekerja sama, lemarinya akan terasa lebih ringan dan mudah untuk digeser. Lalu Ibu dan Nina bekerja sama merawat kebun. Ya, yang tadinya kalau dikerjakan sendiri hanya Nina saja yang merawat kebun, itu akan terasa lebih berat. Tapi ketika bekerja sama dengan ibu, dibantu dengan ibu, maka pekerjaan merawat kebunnya akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ayo mencoba, kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Ayo melatih keberanianmu bermain di dalam air. Bermainlah kereta-keretaan di dalam air bersama teman-temanmu. Nah, kegiatan ini bisa anak-anak praktekkan, anak-anak coba ketika anak-anak sedang berada di kolam renang. Tentunya anak-anak harus memilih kolam renang yang sesuai dengan ukuran tubuh anak-anak semuanya. Jangan terlalu dalam ya, karena bisa membahayakan anak-anak. Apa sih fungsinya jika anak-anak dapat bergerak dengan leluasa di dalam air? Ya, tentunya airnya air yang dangkal ya. Nah, contohnya misalnya jika ada saudara atau teman di sekitar kita yang mengalami musibah banjir, ketika anak-anak sudah terbiasa bergerak di dalam air, nah anak-anak bisa membantu korban bencana alam. Mungkin bisa membantu untuk mengangkat sebagian barang-barangnya, atau bisa membantu untuk menyalurkan bahan makanan. Nah, itu manfaatnya jika anak-anak sudah pandai bergerak di dalam air. Baik anak-anak, perhatikan percakapan antara Nina dan Deli berikut.
Deli, bolehkah aku meminta tolong? Tentu saja Nina, apa yang bisa ku bantu? Tolong ambilkan botol minumku yang ada di dekatmu. Terima kasih Deli. Baik Nina, ini botol minummu, terima kasih kembali. Dari percakapan antara Nina dan Deli berikut, kita bisa melihat bahwa ketika ingin meminta bantuan dari orang lain, kita harus menggunakan kalimat yang santun ya. Kita harus menggunakan kata tolong. Ya, kata tolong digunakan untuk meminta bantuan orang lain. Dan setelah orang tersebut menolong kita juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya anak-anak, kebiasaan baik ini harus kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari, yaitu jangan lupa mengatakan tolong jika ingin memerlukan bantuan orang lain dan mengucapkan terima kasih jika anak-anak sudah dibantu. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatannya selalu ya. Terapkan 5M selalu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, stay healthy.